Lagu pekerja malam, lagu padat dan damai, lagu tak terucapkan jika duka pun usai. Tangan yang hitam, tangan lelaki, lengan berlogam berpercik api, dan batu pun retak di lagu seram. Majulah jalan maju setapak, lagu pekerja malam, lagu tiang dan besi, lagu tak teralahkan, lagu menyinta sepi. Itu lagu Pekerja Malam, puisi Gunawan Muhammad tahun 1962. Kamu ingat nggak tahun 62 atau 60-an awal? Sebentar, tahun 62 ya? Oh ya jelas inget aku. Waktu itu aku belum lahir. Ya, Ya aku juga belum lahir, enak aja. Tapi kamu ingat nggak dari apa dari bacaan atau dari orang tua kamu apa yang terjadi tahun 60-an awal? 60-an ya, sebetulnya kalau dari orang tua sih dia nggak cerita ya, mereka nggak pernah cerita. Tapi aku tuh taunya tuh lewat buku pelajaran. Jadi di sekolah itu kan diajarin pelajaran sejarah toh. Nah di tahun 60-an tuh guru itu mengajarkan ada perang besar. Ya sebut saja katanya ada wilayah Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Wah itu Perang apa? ya mereka guruku nyebutnya ini sebagai perang dingin. Sebetulnya bukan gurumu aja, kita semua nyebutnya perang dingin. Oh iya. Di TV-TV juga nyebutnya perang dingin. Ya mana aku tahu ada yang gitu. Kamu mau belajar dari sekolah terus ya, bukan dari pergaulan. Ya gimana ya? Ya tapi aku juga sih, aku sih mungkin lebih tahu itu dari TV-TV sih sebenarnya. Jadi tapi kalau kita bayangin tahun 60 ya kita belum lahir juga, tapi ketika itu perang dingin itu masih perang ideologi ya. Kalau yang kamu tahu kan pasti bukan perang ideologi. Bukan, nggak lagi, Ayu. Ya aku ingat itu kalau di TV-TV ya, aku lihat di TV itu malah, udah persiapan. Amerika Serikat udah menyiapkan rudal apa itu. Wah, paling itu ada yang namanya rudal Patriot atau apa. Wah, kayaknya udah seru aja ini. Ini blok-blok Amerika Serikat dengan blok Rusia itu dengan kapal selamnya masing-masing, mereka udah siap-siap mau meluncurkan rudal. Nah, itu yang aku ingat. Perang bintang. Perang bintang ya? Iya, Star Wars. Iya, itu kan inspirasi untuk Star Wars. Iya. Tapi tahun 80-an, 90-an itu memang udah menjadi perang nuklir ya sebetulnya, ancaman perang nuklir. Sementara kalau tahun 60-an itu perangnya masih perang ideologi antara blok timur dan blok barat. Blok timur yang kita tahu sosialis, komunis, dan blok barat yang demokrasi dan liberal ya. Dan zaman itu perang itu masuk juga ke Indonesia, dan kalau aku dengar dari cerita-cerita dan bacaannya, cerita-cerita GM juga, ketegangan itu masuk juga ke dalam konflik atau polemik di antara para seniman. Tapi GM hidup juga di dalam situasi itu, dan dia ketika itu ideologi komunisme sangat kuat di Indonesia. Partai Komunis hampir menang kan tahun 60-an awal. Memang inspirasi kiri itu kuat di zaman Soekarno, dan ya salah satunya adalah puisi-puisi GM di awal tahun 60-an itu bercerita tentang kaum buruh. Ada surat-surat tentang lapar, terus yang tadi adalah lagu Pekerja Malam. Tapi Ayu, aku kan sempat ya baca-baca juga ya. Nah, di waktu tahun 60-an begitu kan dengan kental dengan suasana komunis di Indonesia begitu ya.
Itu ada satu aliran yang aku sempat baca itu namanya realisme sosialis. Itu yang Iya. juga sempat dipopulerkan oleh Stalin pada waktu itu. Jadi GM ini atau karya-karya GM ya, puisinya GM itu termasuk dalam jenis ini enggak? Pasti enggak sih. Pastinya tuh karena dia kan bersama-sama beberapa seniman yang lain bikin manifest kebudayaan ya. Artinya dia menolak atau mereka menolak, katakanlah menolak pemaksaan seni untuk menjadi abdinya politik. Jadi seni itu harusnya punya kebebasan, boleh menyuarakan politik, boleh, tapi tidak harus menyuarakan politik atau tidak harus menjadi Alat gitu ya. alatnya politik lah. Nah kalau kita lihat lagu Pekerja Malam tadi, puisi yang tadi juga kita akan bisa melihat bahwa meskipun puisi ini bercerita tentang kaum buruh, tapi dia bertentangan dengan doktrin realisme sosialis ala Stalin yang harus mengglorifikasi buruh. Jadi buruh harus gagah, perkasa ya, karena buruh akan menang. Nah di dalam puisi Mas Gun tadi kan kita justru melihat buruh tapi dalam suasana sendu ya, suasana yang mengandung apa? Ada kontras-kontras gitu ya. Kontras antara apa? Logam Logam, tangan, betul. logam tiang besi tapi sepi gitu ya. Betul. Jadi ada tegangan yang ditampilkan dalam puisi Gunawan Muhammad. Dan tegangan itu biasanya sama dengan ketidakpastian kan. Jadi ini tidak merupakan gaya realisme sosialis. Meskipun dia punya solidaritas kepada kaum buruh. Asik juga ya. Ya, kalau Mas Gun itu yang saya ingat, yang aku ingat tentang Mas Gun tuh, dia tuh sebetulnya sosialis kiri dalam berorganisasi, organisasi yang dia bikin cenderung egaliter, termasuk organisasi bisnisnya ya. Tapi dia itu mungkin liberal dalam berpolitik dan anarki dalam berpikir. Wah, kombinasi yang mantap. Sosialis, liberalis, dan anarkis. Ternyata bisa. Aku ketemu Mas Gun tuh waktu dia umur 49 tahun. Dan ada satu puisi Gunawan Muhammad judulnya Nota untuk 49 tahun. Kayaknya dia mungkin agak deg-degan juga meninggalkan ya. Umur 40-an terakhir, kamu baru masuk 40 sekarang. Kalau dia 40-an yang terakhir, jadi mungkin agak gampang juga. Dan dia menulis puisi Nota untuk 49 tahun. Dan aku membuat lagu atas puisi itu waktu GM umur 79 tahun. 7 yang terakhir, masih kepala 8. Tahun ini dia 80. Ini judulnya Nota untuk 49 tahun. Pasir dalam gelas waktu menghambur ke dalam plasmaku, lalu di sana tersusun gurun dan mungkin oase, tempat terakhir burung-burung. Lagu Pekerja Malam, lagu padat dan damai, lagu tak terucapkan jika duka pun usai. Tangan yang hitam, tangan lelaki, lengan berlogam berpercik api, dan batu pun retak di lagu seram. Majulah jalan maju setapak, lagu
teralahkan, lalu menyinta sepi. Julius, kapan kamu pertama kali kenal karyanya GM? Karena GM. Bentar ya, kalau aku inget-inget itu, waktu aku masih mahasiswa, ayo. Itu waktu aku masih di Jatinangor dulu, waktu masih ngambil Fakultas Ilmu Komunikasi lah ya. Aku kenal tulisannya GM itu pertama kali waktu aku belanja Palasari. Jadi itu Toko buku lowak toko itu buku ya? lowak di Bandung. Kamu belanjanya di toko buku lowak? Ya kalau di situ ketemu Bagus-bagus. buku-buku yang langka, yang nggak pernah ada di toko buku. Jadi aku jalan-jalan ke sana. Dan sebenarnya aku juga udah pernah baca tulisan-tulisan GM. Tapi yang paling berkesan buatku adalah ketika aku nemuin kumpulan-kumpulan catpingnya GM. Jadi model-modelnya masih lama begitu kan, masih dijilid lama, sampul keren begitu. Dan di situ yang buatku berkesan adalah satu judul tulisannya berjudul Mongisidi. Mongin CD. Ya, Mongin CD. Jadi sebetulnya nggak panjang, ya pendek lah, mungkin sekitar Ya, caping 500 kan pendek emang. 600 kata begitu. Tapi yang membuatku berkesan adalah GM bisa menghadirkan fakta-fakta yang nggak diungkap pada media lain. Plus, dia bisa menghadirkan juga kedalaman maknanya. Jadi, dia pandai menemukan misalnya gurunya Mongisidi itu dia tampilkan di situ. Wah, namanya Sugardo. Aku juga baru tahu. Wih, kok dia bisa tahu ya? Nama kecilnya Mongisidi. Si Walter Mongisidi ini itu namanya Wote atau Bote. Itu kan siapa yang tahu detail-detail Jadi kayak ini gitu. ya hal-hal kecil yang personal tuh bisa masuk ke dalam tulisan. Itu kan personal sekali dan tapi GM tuh bisa memunculkan itu sekaligus nggak berlebihan, nggak lebay gitu. Tapi dia bisa menautkannya dalam sebuah rangkaian cerita yang asik. Nah, gaya macam inilah yang membuatku berkesan terhadap tulisan GM. Dan aku belum menemukan Kan kamu pada belajar tulisan Vkom, lain. belajar jurnalistik juga Iya, berarti ya? iya. Aku juga sebagai wartawan tuh, dulu aku wartawan juga belajarnya dari tulisan-tulisan GM ya, dan menurutku salah satu atau sumbangan utama GM dalam jurnalistik itu adalah membuat bahasa Indonesia di dalam karya jurnalistik menjadi sastrawi. Dan pembebasan yang dia lakukan itu adalah mengembalikan hal-hal yang subjektif ke dalam laporan jurnalistik atau karya jurnalistik atau majalah berita yang pada umumnya kan ketika itu berpretensi untuk objektif Ya, pada masa itu ya. betul. Terus dan jadi dia memasukkan apa? Dia memasukkan sastra ke dalam jurnalistik. Nah, persis di jurnalisme. situ. Jadi ngomong-ngomong soal sastra ya, jadi berdasarkan capingnya GM itu yang berjudul Mongisidi, aku jadi iseng-iseng sendiri tuh. Ngapain kamu iseng-iseng? Aku iseng-iseng dari capingnya GM itu tertantang untuk menggali lebih banyak tentang Mongisidi. Oh, Terus terus aku cari buku-bukunya literatur juga sama ke Palasari sampai nemuin BAP-nya Mongisidi. ya ampun, kamu jadi riset tentang Mongisidi. Riset tentang Mongisidi dan aku jadikan cerpen. Itu udah berniat nulis cerpen duluan baru riset atau kamu riset terus jadi cerpen? Dua-duanya sih, aku juga nggak tahu ya itu kebetulan atau enggak. Jadi satu sisi aku ketemu dengan tulisannya Mongisidi ini GM, kan nggak tahu dari mana begitu. Terus juga ujug-ujug ada lomba bikin cerpen begitu. Terus Ya udah. menang? Ya, dapat juara 2 lah. Hebat. Mas Gun pasti terharu kalau tahu kamu nulis cerpen gara-gara Cerpen ya. capingnya dia. Tapi kamu kenapa terkesan betul sama Mongisidi juga? Ya, jadi yang berkesan salah satunya adalah dia ngomongin juga tentang cinta. Nah, tapi cintanya pasti juga yang waktu aku baca ya pasti bukan cerita cinta-cinta romantis belaka ya. Tapi ya ada sesuatu yang mau ditawarkan di balik kisah cintanya. Dia tuh mengirim surat kepada Mili Ratulangi. Mili Ratulangi ini kan ya mungkin kalau nggak orang, saya sendiri waktu itu aku jadi nggak begitu tahu siapa Mili Ratulangi. Ternyata dia adalah anaknya Sam Ratulangi, Anaknya pahlawan Sam juga. Ratulangi. Jadi dia berkirim surat ketika Sam Ratulangi juga udah wafat.
udah meninggal dunia, dan dia menuliskan surat di detik-detik terakhir sebelum Mongisidi juga akan dihukum mati. Jadi Woce ini menulis surat cinta kepada Mili Ratulangi iya, sebelum dia dieksekusi sebelum mati. dia dieksekusi. Oh ya, menanglah ceritanya. Seru banget. Tapi aku juga nggak tahu, itu hanya ini ya, menduga. Jadi ini dia berkirim surat. Yang pasti itu dalam bayanganku ketika nulis cerpen itu, Mili itu akan kehilangan, ya 2 orang terdekatnya itu akan pergi dari hidupnya, ayahnya dan Woce ini. Ya begitulah. Jadi di situ yang aku menarik terinspirasi dari GM adalah GM itu bisa menghadirkan suasana-suasana kemanusiaan gitu ya. Jadi kan kalau Mongisidi kan dikenalnya sebagai seorang pahlawan ya, heroik begitu. Tapi hero yang ditampilkan oleh GM tuh Menjadi manusia kembali. manusia ya. Jadi bukan orang yang wah langsung hebat begitu, enggak. Tapi dia punya sisi kemanusiaan, berkirim surat kepada Mili Ratulangi di saat-saat dia akan dihukum mati begitu. Dan semacam memberikan ini kecintaan dia pada bangsa dan negaranya. Wah. Seru. Ini ada juga puisi GM judulnya Surat Cinta. Wah, Ya, Surat Cinta. Surat Cinta, tapi dibikin juga tahun 60-an. Jadi sebelum dia nulis catatan pinggir tentang Walter Monginsidi sih. Itu catatan pinggirnya dari tahun 80-an kali ya? Kayaknya iya, iya. Itu aku ingat tuh caping yang keempat, jadi yang udah dijilid begitu. Surat Cinta. Surat Cinta. Bukankah surat cinta ini ditulis ke arah siapa saja, seperti hujan yang jatuh ringin, menempuh arah siapa saja. Surat cinta ini berkisah melintasi lembar bumi yang panas, seperti misal gurun yang lelah dilepas embun dan cahaya. Kita di sini ngumun berdiri, membangun abad ini. Akankah surga akan kemari? Lampu padam dan malam buta, tapi manusia setia. Tahun pun turun membuka sayapnya, keluas jauh benua-benua, laut membias langit menua, tapi manusia setia. Surat cinta ini berkisah melintasi lembar bumi yang panas, lampu padam dan malam buta, tapi manusia setia. Julius, kamu tuh mau berangkat ke Freiburg. Aku sedih deh kamu pergi, tapi Ya, senang. Pergi untuk kembali. Kamu mau berangkat ke Freiburg untuk belajar filsafat, mau baca teks-teksnya Nietzsche. Ya, Dulu padahal kamu kuliahnya di Vkom. Yup. Sekarang kamu mau lanjutin S3 di
Freiburg. Ya. Bayangin itu kampusnya Heidegger, kampusnya Husserl dan Levinas ya. Oh banyak ya, ada Jasper di situ, ada Hayek di situ. Luar Ya. biasa Yunius. Tapi ya, aku jadi ingat Gunawan Muhammad itu capingnya nih di tahun-tahun 70, 80-an sampai awal 90-an tuh masih dekat ke jurnalistik, masih dekat ke cerita-cerita manusia. Tapi kalau kita baca caping-caping yang sekarang, itu menjadi sangat filosofis. Terus dia juga banyak mengutip dan membahas atau menafsir para filsuf. Sehingga banyak orang ngerasa tulisan capingnya jadi berat sih sekarang, nggak semanis zaman dia nulis Walter Monginsidi, Kartini dan lain-lain ya. Kartini, Soekarda. Eh, Kamu tuh gimana? Kamu juga? Kebayang sih ya, waktu aku pengalaman sebagai mahasiswa jurnalistik juga kan begitu. Jadi mengamati pengalaman real begitu. Tapi ada satu titik itu kayak butuh semacam tantangan berpikir gitu. Makanya tertarik dengan filsafat. Ya, itu dari pengalamanku sendiri ya. Mungkin GM lebih jauh dari itu. Tapi kalau aku ngelihat caping-capingnya GM yang terakhir betul, Ayu, dia itu banyak sekali membahas tokoh-tokoh filsuf meskipun dia nggak belajar filsafat secara serius ya. Tapi Dia nggak belajar filsafat secara ya betul, akademis. serius dalam arti akademik begitu. Beda kan kalau aku di sini belajar filsafat tapi ya akademik begitu. Jadi dia serius secara mandiri, otodidak. Kelihatan dari tokoh-tokoh yang dipilihnya itu seperti Marx, Nietzsche, kemudian Heidegger, bahkan yang kontemporer itu dari filsuf-filsuf Prancis seperti Rancière ya, filsuf politik, bahkan juga Jean-Luc Marion dia juga tertarik. Itu Jadi, apa tuh alirannya yang dia suka? aduh, itu luas banget sih, luas banget. Tapi karena aku ngikutinnya juga dari cara baca Nietzsche ya, jadi aku semacam punya, dia itu tertarik pada filsuf-filsuf yang mengedepankan atau yang menggarisbawahi tentang pengalaman-pengalaman partikular. Jadi pengalaman-pengalaman kebertubuhan yang sering dikontraskan dengan suatu sistem filsafat yang udah rapih, universal, dan abstrak. Ya, GM pernah bilang sih dia tuh nggak suka itu Descartes, Hegel, dia nggak suka tuh. Apa tuh Descartes dan Betul Hegel? itu berarti. Ya, Descartes dan Hegel itu boleh dibilang dua pemikir, wakil ya dari filsuf modern begitu, yang memprioritaskan pada rasio. Rasio itu adalah suatu kekuatan yang mutlak, sebut saja begitu, untuk memahami realitas. Jadi dengan kemampuan rasio saja itu cukup, menurut kedua pemikir ini. Kan kalau Hegel dengan roh absolutnya itu nanti bisa menjelaskan kejadian sekarang nih, sampai nanti di akhir itu. Roh absolut gitu ya, aduh abstrak banget. Ya, kalau kita lihat GM memang dia lebih memilih atau dia lebih dalam karya-karyanya juga dia kan sukanya menampilkan kebertubuhan manusia sebagai yang mungkin lebih utama untuk memahami kehidupan ya dibanding rasio betul. Ya dengan tokoh-tokoh seperti Nietzsche begitu yang aku baca juga dan Heidegger begitu kan yang memperlihatkan begitu rutinitasnya kehidupan kita sehari-hari tapi kita melupakan makna di balik itu. Dan makna itu harus dialami oleh tubuh itu sendiri kan begitu? Iya, jadi itu yang harus dialami begitu. Jadi sampai kita meskipun agak abstrak ya dengan Heidegger, tapi dia menekankan pengalaman-pengalaman real. Karena itu ya dalam sastra juga dulu di Indonesia tuh di dalam secara tradisi juga banyak puisi-puisi yang isinya petuah-petuah ya. Dan itu GM paling nggak suka dan dia sangat mengutamakan puisi yang menghadirkan kembali suasana dan pengalaman-pengalaman bertubuh itu. Nah ini ada satu puisi GM nih, judulnya Dingin Tak Tercatat Pada Termometer. Yang menurutku sangat menarik untuk menjelaskan ini karena termometer itu kan lambang dari ukuran ya, lambang dari rasio. Tapi dinginnya itu begitu dingin sehingga tidak tercatat pada ukuran kita. Menarik, menarik. Jadi, pengalaman itu tidak terukur oleh rasio. Gimana? Ini sajak dia tahun 71. Oh, 71. Dingin tak tercatat pada termometer, tapi judulnya sebetulnya Dingin Tak Tercatat. Meskipun kalimat itu mengingatkan aku juga pada tulisannya seorang sastrawan Rusia atau Uni Soviet, Alexander Solzhenitsyn ya, yang dia
ini mungkin ceritanya berhubungan juga, dia dianggap menentang realisme sosialis dan dia dibuang ke Siberia dan Siberia, oh, di oke. di penjara itu, penjara politik itu begitu Dingin, dinginnya ya, ya. Siberia, dan salah satu bukunya tuh kalimatnya adalah dingin tak tercatat pada termometer. Seperti apa tuh ya? Sampai tidak Seperti tercatat. ini. Loh. Dia 7 aja sepanjang lagu. Tak tercatat pada termometer. Kota hanya basah, angin sepanjang sungai, mengusir. Tapi kita tetap saja di sana. Seakan-akan gerimis raib dan cahaya berenang, mempermainkan wadah Tuhan. Kenapa kita bisa bahagia? Tak tercatat pada termometer.
kenapa kita bisa bahagia? Kenapa kita bisa bahagia? Padahal Aduh, dingin, padahal penuh penderitaan hidup ini. itu kayaknya pertanyaan yang sepanjang zaman tak mungkin terjawab deh. Tak mungkin terjawab oleh kata-kata, tapi terjawab oleh tubuh. Aku jadi ingat ya pertanyaan itu, jadi eh, apalagi akhir-akhir ini kan lagi membaca kembali Albert Camus Hmm, tentang apa lapes ya, pandemi, pandemi. sampar pandemi. Iya. Jadi dari kamu itu ini kan kondisinya mirip ya. Jadi kita menghadapi pandemi, menghadapi segala hal yang absurd dalam hidup ini, tapi dia menggambarkan ya kita justru perlu bahagia di saat-saat absurd seperti itu. Seperti gambarnya kayak Sisyphus, mitos Sisyphus begitu, ada seorang dewa begitu yang ditugaskan untuk mendorong batu ke puncak bukit sampai atas, tapi batu itu jatuh dan dia harus ngambil lagi dari bawah, dorong lagi ke atas dan begitu terus. Tapi itu kamu akan bilang, bayangkanlah si Sisyphus ini bahagia. Iya, kamu tadi bilang kita perlu bahagia, tapi pertanyaan GM kan, kenapa kita bisa bahagia? Ya itu memang susah. Nanti kita tanya sama Tuhan deh kalau udah mati ya. Ya, tapi paling enggak dari kamu itu ternyata makna bahagia itu mungkin kita yang ciptakan sendiri ya. Jadi bahagia itu tidak ditempatkan pada sebuah Situasinya ya. situasi atau sebuah ajaran, enggak. Jadi kan orang bilang ajarannya berbuat baiklah sedemikian rupa sehingga nanti kamu beroleh bahagia nanti di akhirnya. Enggak. Buat kamu itu enggak. Justru apapun keadaannya, baik baik kamu sedang senang atau bahkan yang tidak masuk akal sekalipun, kamu perlu bahagia. Kamu menciptakan makna bahagia sendiri. Ini persis Jadi kayak makna bahagia nih. oh, Itu aku rasa sangat menonjol juga pada puisi-puisi Mas Gun ya. Tadi kan meskipun dingin tak tercatat pada termometer, tapi kita bisa bahagia dan motif itu motif bahwa dunia ini mungkin retak, dunia ini tidak utuh, tapi kita sendiri yang membuatnya bermakna. Dan itu motif itu ada antara lain di puisi yang sangat terkenal nih, puisi GM yang sangat terkenal, judulnya Kuatrin Sebuah Poci. lucu juga ya, lucu Iya. juga. Kuatrin sebuah Kuatrin poci. Sebuah Poci ini sangat terkenal dan karena sangat terkenal. Terus kalimat terakhirnya adalah sesuatu yang kelak retak dan kita membuatnya abadi. Abadi. Jadi Aduh. apa yang berharga dari tanah liat ini, dia cuma sesuatu yang kelak retak, tapi kita yang membuatnya bermakna. Jadi ya itu, kitalah yang membuat Kita hidup betul. ini bermakna dan Yang membuat dengan demikian kita jadi bahagia. ya. Kuatrin Sebuah Poci. Karena lagunya agak bahagia jadi kita senang kali ini. Pada keramik tanpa nama itu, kulihat kembali wajahmu. Mataku belum tolong ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh sesuatu yang kelak retak dan kita membikinnya abadi. Tiga anak bernyanyi tentang tiga burung gereja, kemudian senyap
disebabkan senja, 3 lilin kuncup pada malam bermeja, 3 titik hujan tertabur tak sengaja. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak datang dan kita membikinnya abadi. Ayo, dari tadi ya, waktu kita percakapan ini, aku akan mati itu lagu-lagunya GM ini terkesan kayak lagu-lagu jadul. Jadi aku ingat ini kayak semacam ya apa ya, kayak tahun-tahun 30-40-an gitu ya. Ya, soalnya aku tuh sepengenalanku dengan GM, aku kira dia tuh suka lagu-lagu jazz tahun-tahun 30-40-an. Kalau di Indonesia lagu-lagu zaman Ismail Marzuki gitu. Kayaknya dia suka, itu sepengetahuanku. Jadi waktu aku bikin musikalisasi pada puisi-puisi Mas Gun tuh, itu yang keluar karena aku pikir dia suka. Jadi ya gitulah secara secara organik itu keluar. Aku jadi ingat GM tuh pernah cerita waktu dia masih kecil nih, GM tuh pernah kecil loh. Ya, emang tiba-tiba muncul jadi gede ya. Jadi tua. Waktu GM masih kecil, dia itu kan bapaknya tuh sebetulnya pejuang Republik. Kan bapaknya akhirnya meninggalnya ditembak sama Belanda. Bapaknya juga pernah dibuang ke Digul. Tapi beberapa kakaknya GM tuh lahirnya di Digul. GM sendiri lahirnya udah di Pulau Jawa lagi. Jadi bapaknya tuh seorang pejuang Republik. Nah, rumah mereka itu sering didatangi oleh teman-teman pejuang Republik tuh. Jadi gerilyawan tuh suka main ke rumahnya GM katanya. Dan dia suka bercakap-cakap sama gerilyawan. Para gerilyawan itu tuh satu kali dia dengar satu percakapan tentang asmara terpendam. Terus dia nanya, apa itu Mas? Kan manggil gerilyawan, Mas apa sih asmara terpendam? Asmara terpendam tuh ini katanya. Oh itu toh, aku juga baru tahu itu. Ini asmara terpendam. Nah itu ada lagunya katanya, si gerilyawan tuh suka menyanyikan lagu asmara terpendam itu. Terus aku jadi penasaran lagunya kayak apa sih. Akhirnya ketemu ternyata lagunya kayak begini. Jauh malam hari, bulan bintang sepi, di tengah malam yang kelam suram, alam pun berlagu melantunkan angin lalu, nyanyi si mama ria. Teringatkan aku di masa dahulu, dikala kau duduk di sampingku, saling menyanyikan bagaimana hati rindu, suara asmara yang terpendam. Lagunya sih bagus dan ternyata maknanya itu. Itu kata gerilyawan. Terus sementara kalau lagu itu lagu Indonesianya, tapi kalau lagu-lagu Amerika atau lagu Barat dia paling suka itu atau paling dia sebut ya. Ini sepengetahuanku aja. Dia paling sering sebut itu adalah lagu-lagunya lagu jazznya Billie Holiday. Billie Holiday ya. Dan ada satu lagu yang sangat sering dia kutip yaitu lagu Billie Holiday yang judulnya Strange Fruit. Strange Fruit. Cerita tentang apa itu? Strange Fruit itu sebetulnya puisi dari seorang Yahudi mengenai pembunuhan orang-orang hitam di Amerika.
Jadi kamu bisa bayangin nggak? Oke. Kamu mau ke Jerman nih, orang Eropa kan ketika Perang Dunia Ya. dikuasai oleh Nazi dan Hmm. pada zaman Nazi orang Yahudi termasuk para filsuf Yahudi itu Ya. dikejar-kejar dan sebagian dibunuh atau dipersekusi atau diusir. Nah, salah satu orang Yahudi ini pergi ke Amerika untuk melarikan diri dari persekusi Hitler. Tapi di Amerika dia menemukan suasana yang kurang lebih sama terhadap orang hitam. Oh. Jadi orang hitam itu terutama di selatan kan ya, Ya, daerah selatan. dibunuh dan mereka digantung Wah. di pohon-pohon poplar. Nah, si penyair ini menuliskan puisi tentang buah aneh yang bergantung di pohon-pohon poplar. Ngeri sekali ya. Ngeri sekali. Dan lagu ini kemudian dinyanyikan oleh Billie Holiday, seorang penyanyi jazz yang juga hitam. Dan kalau nggak salah musiknya dikomposisi oleh seorang yang berafiliasi dengan Partai Komunis. Jadi lagu ini waktu dinyanyikan Billie Holiday sangat kontroversial di Amerika. Lagunya menyedihkan memang. Southern tree bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Blackbird is swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Iya, dan lagu itu juga agak mencekam aku. Terus waktu aku mencoba menulis atau menyanyikan lagu puisi Mas Gun yang lain di beranda ini, itu puisi dari tahun 66 lagi kan ya. Itu kan tahun 66 kita tahu apa yang terjadi di Indonesia. Ya. Juga pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga komunis. Jadi waktu aku bikin lagu untuk puisi ini tuh keluarnya juga sedih banget gitu. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi, langit terlepas, ruang menanti malam hari. Tapi aku jadi sedih banget. Jadi nggak enak gitu. Jadi aku pengen kamu maininnya yang agak lebih riang ya. Lebih ringan ya. Lebih ringan ya, supaya nggak terlalu sedih. Ingat peristiwa-peristiwa sedih. Ini lagu penutup, kita nyanyikan sedikit lebih ringan dari puisi GM. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi dari tahun 1966. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi, langit terlepas, ruang menanti malam hari. Kau berkata, pergilah sebelum malam tiba. Ku
antara kita. Di piano bernyanyi baris dari rubaya. Di luar detik dan kereta telah berangkat. Sebelum pahit pertama, sebelum selesai rasa, sebelum hari tahu kemana lagi kan tiba. Aku pun tahu sepi kita semua, bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Pohon-pohon pun berbagi di luar jendela, mengekalkan yang esok mungkin tak ada. Terima kasih Julius sudah menemani aku. Wah, sama-sama Ayu. Selamat jalan ke Freiburg. Ya, nanti saya akan bikin kontestasi dengan GM untuk sama-sama dari jurnalistik ke filsafat. Pada keramik tanpa nama itu, kulihat kembali wajahmu. Mataku belum tolong ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak retak dan kita membikinnya abadi.